Halo, sahabat-sahabat pioner sejati semuanya. Gimana kabar? Saya harap rekan-rekan pioner tetap bersemangat ya. Eh, Kawan-kawanku semuanya, bukan cuma konten kreator atau juga sekjen yang membahas tentang Pai, tapi media-media mainstream pun ya di kita. Di kita yang saya maksudkan di kita adalah di sini ya. Di sini tuh di mana? Di Indo ya. Nah, jadi kalau saya pakai istilah-istilah kita, bahasa-bahasa gaul aja lah, gaul dan pasaran ya. Ya, pasaran atau mulahan. Maksudnya di kita gitu loh bahasanya ya. Bukan eh, yang maksudnya mulahan itu bukan Anda semua, bukan. Kalimat saya gitu loh ya. Nah, Hoka News ya. Jalur yang perlu diperhatikan oleh para pelopor katanya, itu dari Hoka News ya. Apa sih yang dibahas? Saya penasaran. Migrasi mainnet di Netok telah memasuki fase yang menentukan di tahun 2025. Membentuk masa depannya sebagai ekosistem kripto yang praktis melampaui sekedar spekulasi. Sebagaimana disoroti oleh P. Core Team dan diperkuat oleh pembaruan dari P. Nelson, migrasi ini bukan sekedar pergeseran teknis. Migrasi ini merupakan inti dari misi Pi untuk menghadirkan utilitas dunia nyata dan inklusi ekonomi. Wow. Apa itu migrasi mainnet di jaringan Pi? Migrasi mainnet melibatkan pemindahan saldo pioner dari jaringan tertutup ke blockchain Pi yang terbuka dan sepenuhnya terdesentralisasi. Langkah ini memungkinkan pioner untuk menggunakan Pi mereka dalam transaksi nyata di dalam ekosistem, termasuk pembayaran aplikasi layanan dan transfer peer-to-peer di masa mendatang. Tim inti Pi telah mengumumkan bahwa proses migrasi dijalankan secara bertahap untuk memastikan stabilitas, keamanan, dan kepatuhan KYC. Menurut data dari komunitas dan pengembang, jutaan pioner telah menyelesaikan KYC mereka dan sejumlah besar dompet telah berhasil bermigrasi ke mainnet. Pendekatan bertahap ini memungkinkan jaringan untuk memantau setiap tahapan secara ketat sekaligus mengatasi masalah dengan cepat. Wah. Tahapan utama dalam garis waktu migrasi: daftar periksa pra-migrasi, eksekusi gelombang migrasi, integrasi ekosistem, transisi jaringan terbuka. Mengapa KYC penting untuk migrasi? KYC merupakan komponen penting dalam migrasi PQC, memastikan distribusi yang adil, mencegah aktivitas penipuan, dan menyelaraskan jaringan dengan standar kepatuhan global. Wow. Kesiapan ekosistem dan migrasi aplikasi. Seiring perkembangan migrasi, aplikasi ekosistemnya menyelaraskan fungsinya dengan mainnet, memungkinkan para pioner menggunakan Pi untuk pembayaran dan layanan nyata. Aplikasi Pi seperti Pi Chain Mall, Pi Workforce Vault, dan integrasi pembayaran pedagang sedang mempersiapkan operasi mainnet secara penuh. Para pengembang didorong untuk meningkatkan kontrak pintar mereka dan menguji transaksi mainnet sebagai persiapan untuk adopsi yang lebih luas. Alat pengembang dan peran komunitas. Tim inti Pi telah meluncurkan perangkat pengembang baru termasuk API dan SDK untuk membangun aplikasi yang dapat memanfaatkan kapabilitas mainnet. Pengembang komunitas memainkan peran penting dengan menguji dApps, memberikan umpan balik, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekosistem Pi Web 3 yang sejalan dengan visi jangka panjang Pi untuk utilitas kripto yang mudah diakses. Meskipun tim inti belum memberikan tanggal pasti untuk peluncuran Open Mainnet, secara lengkap kemajuan berkelanjutan dalam migrasi dan kesiapan aplikasi
menandakan bahwa Pi berada di jalur yang tepat untuk peluncuran lebih luas. Diperkirakan bahwa setelah utilitas Pi yang memadai dalam ekosistem terbukti dan migrasi mencapai jumlah kritis, Open Mainnet akan dimulai secara bertahap. Ini berita kapan nih? Tujuh menit. Ya. Memang teman-teman kita mesti paham bahwa sampai sejauh ini kita belum sepenuhnya open mainnet. Ini pun berita mengkonfirmasi loh ya. Berita ini pun mengkonfirmasi bahwa kita belum sepenuhnya open mainnet. Ya. Artinya rekan-rekan pioner bahwa ada waktu yang tepat untuk kita sepenuhnya open mainnet. Rekan-rekan pioner, pastikan tetap sabar, optimis, menantikan apa yang akan terjadi di Pi. Bukan cuma saya loh. Kemarin informasi dari core team bahwa kita selangkah lebih maju. Jadi belum sepenuhnya open mainnet kawan-kawan. Minta maaf, saya lagi melihat api ya. Takutnya merambah ke mana gitu ya. Jadi jelas kan teman-teman? Saya pribadi masih tetap menunggu dan tetap optimis. Belum sepenuhnya open minded. Kalau dari berita resmi core team, kita selangkah masuk ke desentralisasi. Sepenuhnya desentralisasi. Iya kan? Jadi semakin jelas. Artinya apa teman-teman? Kita masih punya harapan ya, yang sangat besar, menantikan sesuatu yang besar, sesuatu yang spektakuler, itu GCV. Dan di dalam ekosistem kita sekarang ya, ada ekosistem yang mensupport Pi, ada ekosistem yang mendukung GCV. Oke, saya harap rekan-rekan tetap bersemangat, dan jangan lupa untuk selalu bersama-sama dengan sekjen kalau mau ya. Sepaham dengan sekjen, sefrekuensi. Ada yang bertanya, apa tuh sefrekuensi? Ya, satu pemikiran, satu perasaan, satu reaksi ya. Kalau mau, kalau tidak juga nggak apa-apa, tidak ada paksaan. Dan semua penyampaian saya sifatnya memberikan semangat kepada khusus pioner sejati. Yang tidak mau nerima ya udah lupakan aja. Kalau tidak senang dengan saya, keluar aja. Tapi yang senang dengan saya harus menyukai, bahkan mensubscribe. Oke, selamat beraktivitas, sukses bagi para pioner sejati semuanya.